Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. نعم، حياكم الله جميعا أيها الطالبات. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan kita dengan nikmat-nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut kepada hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mewahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah beliau yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya tatkala mereka menyeru terhadap apa yang memberikan kehidupan kepada kalian. Jadi Al-Quran dan Sunnah, itulah, dengan keduanya lah sejatinya seseorang hidup. Maka itu nikmat yang paling besar. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dan istiqamah sampai hari kiamat nanti. Baik. Qabla an nuwasil, awaddu an a'tadhir minkunna بسبب غيابي في الأسبوع الماضي بسبب بعض الظروف فلا أستطيع الحضور. هذا أول. والثاني، من يكون بديلا عني في الأسبوع الماضي؟ أستاذ زلفان. نعم. طيب. ثم الثالث، أين وصلتن في هذا الكتاب؟ في موضوع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقد وصلتن في الحديث الثاني. نعم. من حديث الثاني ما يستفاد من الحديث.
نقرأ ما يستفاد من الحديث اليوم. نقرأ أو لا نقرأ؟ ما يستفاد من الحديث الأول مشروعية إرسال الدعاء إلى الله، هكذا صحيح؟ طيب. من حفظ منكن هذا الحديث؟ Siapa yang sudah hafal? Aha. Belum ada yang hafal? Al-an nasina. Ya salam. جيد. تفضلنا راجعنا هذا الحديث. خلاص. خلاص. Siapa yang sudah?
Kita pengen satu aja yang berkenan. Tafadhali. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. Jazakillah khairan. Naam. Hadis yang masyhur. Hadis yang sangat masyhur khususnya tentang pembahasan tauhid dan juga tentang pembahasan mengenai dengan apa seharusnya seseorang berdakwah, apa yang dia dahulukan. Hadisnya sangat jelas di sini. Baik, biar kita lebih memahami hadisnya, karena mungkin kemarin sudah diterjemahkan, sudah ada syarahnya juga. Kita masuk ke dalam ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah dari hadis yang baru saja disampaikan. Ana aqra wa antunna tutarjimna ma qara'tu ana. Ma yustafadu minal hadis. Al-awwal masyru'iyyatu irsalid du'ati ila Allah. Tayyib man? Ya Allah, ma indana waqt. Naam, ahsanti. Min aina na'khudh hadhihi al-fa'idah min al-hadith? Naam, ahsanti. Hadha من هذه الجملة نأخذ فائدة الأول فائدة الأولى وهي مشروعية إرسال الدعاة إلى الله. Disyariatkan di dalam agama kita untuk mengutus para dai yang menyuruh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia punya wewenang dalam hal tersebut. Adapun kalau dia tidak ada wewenang atau wewenangnya dalam bentuk skala kecil, misalnya di dalam keluarga, maka harus ada satu orang yang mendakwahkan kepada Allah di antara anggota keluarganya, entah itu antunna, anti sebagai ibu rumah tangga atau bapaknya, atau kalau ada anaknya yang sudah sekolah di pesantren atau sudah belajar ilmu agama, harus mereka ajarkan, mereka jelaskan kepada keluarga dengan dalil firman Allah Ta'ala yang antunna juga sudah tahu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi itu faedah yang sangat besar, bahwa di dalam agama kita bukan biarlah mereka yang melakukannya. Ini kalau kita bisa, maka kita lebih dahulu mendakwakan kepada Allah Azza wa Jalla, karena faedahnya sangat besar. Jadi disyariatkan dalam agama kita mengutus para dai untuk menyuruh kepada Allah Azza wa Jalla.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah utus Mu'adz ke negeri Yaman. Kelak jika antunna punya sekolah atau punya wewenang di dalam sebuah sekolah, maka coba dibuat langkah-langkah yang seperti ini di antara para siswa-siswa atau siswi tidak mungkin. Di antara siswa-siswanya, jika dia memiliki kemampuan untuk diutus ke tempat-tempat terpencil, ke pelosok-pelosok, didanai oleh sekolah tersebut, biaya-biaya kehidupannya di sana, entah itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu atau sebulan. Nah, ini merupakan langkah yang sangat bagus. Kita lihat di Kota Medan khususnya sekolah sunnah belum ada yang menerapkannya. Sepertinya belum ada. Wallahu ta'ala alam. Yang ana lihat belum ada. Jadi coba dibuat gebrakan seperti ini. Kalau antunna punya wewenang atau antunna punya sekolah sendiri. Baik. Insyaallah ini salah satu amal kebaikan yang sangat besar. Fahimtunna? Naam. Ats-tsani anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi an-nas. Tafadhali. Ghairaki man al-qari'ah hanifan. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah kewajiban yang pertama, yaitu dakwah yang pertama kepada manusia. Naam. Syahadah an la ilaha illallah merupakan kewajiban yang paling pertama, paling utama. Dan dialah yang paling pertama juga diseru, didakwahkan kepada manusia. Dari mana kita bisa dapatkan faedah ini? Sahih. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Ini yang banyak atau permasalahan ini yang pernah kita sampaikan bahwa sudah mulai memudar. Padahal hadisnya jelas. Hadis yang kita pelajari bagaikan urutan apa yang pertama kali dilakukan seorang dai. Apa yang pertama kali yang harus didakwakan oleh seorang dai. Makanya para ulama-ulama masyayikh sangat jarang membuka majelis fikih. Karena mereka tahu yang utama itu adalah akidah. Setelah akidah, manhaj. Begitu pula para asatidzah di Indonesia, khususnya yang kibar, yang sebagai figur di dalam dakwah sunnah di negeri Indonesia ini, yaitu Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid hafizahumullah ta'ala. Mereka jarang sekali membuka majelis fikih, tafsir. Kan tapi yang mereka buka adalah masalah akidah ataupun hadis, namun akan mengarah ke pembahasan akidah. Biasanya seperti itu. Ats-tsalits anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullahi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Naam. Baik. Makna syahadati an la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Baik yang kecil ibadah tersebut maupun yang besar ibadahnya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah yang Maha Esa. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah.
seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah. Inilah makna syahadati alla ilaha illallah. Kitab ini berisi itu aja. Bahwasanya ibadah tauhidullah wa tarki syirik, itu isi kitab ini. Jadi jangan pernah bosan. Kenapa hanya itu saja? Karena jelas para nabi dan rasul tidak pernah, atau yang mereka senantiasa dakwahkan permasalahan beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan berbagai bentuk tauhid, tinggalkan berbagai bentuk kesyirikan. Itulah yang mereka dakwahkan selalu. Jadi nggak perlu heran bahwa tauhid mulai dari Nabi Adam sampai nanti orang terakhir, itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dikerjakan. Nomor wahid. Ar-rabi' annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadatain. Tafadhali. Bahwasanya tidak dihukumi keislaman seorang kafir kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Naam. Seseorang tidak bisa dikatakan muslim sampai dia benar-benar melafazkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Abu Sufyan sudah mulai ragu-ragu dengan agamanya, dengan agama nenek moyangnya, sehingga dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat. Namun dia ucapkan hanya satu saja, asyhadu an la ilaha illallah. Adapun yang satunya lagi tidak mampu dia ucapkan. Belum dihukumi sebagai muslim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia benar-benar ucapkan dua kalimat syahadat. Barulah bisa dihukumi seorang dengan Islam. Jadi begitulah syarat bagi orang yang ingin memeluk agama Islam. Makanya setiap kali ada orang ingin memeluk agama Islam, jelas-jelas dia lafazkan dua kalimat syahadat ini. Dan orang yang membimbingnya jangan terburu-buru. Bantu dia untuk mengucapkannya dengan perlahan dan benar. Baik. Al-khamis, anal insan qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'mal bihi ka hali ahli kitab. Naam. Bahwasanya terkadang sebagian manusia itu bisa membaca dan mengerti kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak memahami maknanya. Atau dia mengerti, akan tetapi dia tidak beramal dengannya seperti halnya, seperti kondisinya ahli kitab. Tayyib. Anal insan qad yakunu qari'an 'aliman. Seorang manusia itu terkadang dia gemar membaca, dia alim, dianggap alim oleh seseorang, oleh masyarakat, namun dia nggak tahu makna la ilaha illallah. Dia nggak faham makna la ilaha illallah. Dia nggak faham keutamaan la ilaha illallah. Dia nggak tahu bagaimana pentingnya dakwah kepada tauhid la ilaha illallah. Au ya'rifuhu, atau dia tahu segala hal tersebut, pentingnya la ilaha illallah, dia tahu. Karena apa? Dia baca, dia pelajari. Tapi wala ya'malu bihi, dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Kahali ahlil kitab, seperti kondisi ahlul kitab. Makanya ahlul kitab di dalam surah Al-Fatihah apa?
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hakadha ahlul kitab. Al-maghdub man? Naam, al-maghdub humul yahud. Limadha? Kenapa? Ya'lam wa la ya'mal. Sahih. Hakadha haula. Mereka tahu bahwasanya agama Islam ini benar, ajaran-ajaran yang diajarkan agama Islam benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mengerjakannya. Waladhdallin, ini adalah an-nasara. Kenapa? Sahih, ya'mal bila ilmin. Orang yang memiliki semangat akan tetapi tidak memiliki ilmu, sehingga mereka gemar mengada-adakan sebuah ibadah, bahkan juga keyakinan yang menurut mereka benar, ternyata mereka salah. Kenapa mereka bisa salah? Karena mereka tidak memiliki ilmu. Baik. As-sadis, anna mukhatabatal alimi laysat ka mukhatabatil jahil. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Naam. Sahih, berbicara kepada orang yang berilmu berbeda dengan berbicara kepada orang yang tidak berilmu, jahil. Kalau orang yang berilmu, kita juga harus menata kalimat-kalimat apa saja yang akan kita sampaikan. Kita juga akan menata apa yang akan kita sampaikan. Karena kalau kita asal-asalan, ya orang yang berilmu ini akan tinggalkan kita karena dia tahu ternyata yang mengajak dia bicara orang jahil. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an bahwasanya ia akan datangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab mereka memiliki ilmu. Maksud di sini ahlul kitab bukan mereka orang-orang bodoh nggak ngerti agama, tidak. Mereka paham agama. Untuk itu Nabi tegaskan kepada Mu'adz agar Mu'adz ketika berhadapan dengan mereka mengatur kalimat-kalimat yang disampaikan, dan Nabi perintahkan yang pertama disampaikan apa yang tertera di dalam hadis. Begitu pula dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, apa bunyinya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara tanda-tanda ciri-ciri ibadur rahman, apabila orang bodoh mengajak mereka berbicara, mereka tinggalkan. Qalu salama, enggak digubris. Karena apa? Kalau dia diladeni, ikut bodoh jadinya. Begitu pula kondisi para akhwat juga seperti itu. Jangan salah, para ibu-ibu yang datang ke kajian bukan malah dengar kajian tapi malah ngerumpi. Kalau ada keadaan yang seperti itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tinggalkan sudah. Karena tujuan kita datang ke majelis ilmu bukan untuk malah membuat majelis lain atau bikin ngerumpi dan lain-lainnya. Tujuannya benar-benar menuntut ilmu. Nanti setelah itu baru boleh. Nah, as-sabi' at-tanbih ala annahu yanbaghi lil insan khususan ad-da'iyah an yakuna ala basiratin min dinihi liyatakhallasa min syubuhatil musyabbihin wa dhalika bi talabil ilmi.
Naam. Peringatan bahwasanya selayaknya bagi seorang manusia, khususnya bagi seorang dai, untuk berada di atas ilmu tentang agamanya, agar dia terbebas dari syubhat orang-orang yang bersyubhatan. Hal itu didapat dalam menuntut ilmu. Naam. Ini peringatan kepada setiap orang, setiap manusia, khususnya para da'iyah, para da'i. Agar apa? Agar mereka senantiasa belajar, menuntut ilmu, memperdalam ilmunya, khususnya ilmu agamanya, agar ia bisa terbebas dari syubhat-syubhat yang beredar. Dan perkara tersebut tidak bisa didapat kecuali dengan menuntut ilmu. Nabi SAW juga mengetes Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi utus beliau ke negeri Yaman. Siapa yang tahu hadisnya? Nabi mengetes Mu'adz bin Jabal apakah dia memiliki ilmu atau tidak. Siapa yang tahu hadisnya? Gak ada yang tahu hadisnya. Hadisnya Nabi SAW ketika itu bertanya kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, bima taqdi? Nabi bertanya kepada Mu'adz, dengan apa kamu mengambil keputusan? Nanti misalnya Mu'adz sudah sampai di negeri Yaman. Aqdi bi kitabillah, kata Mu'adz. Fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid ajtahidu ra'yi fa illam tajid fa illam ajid fa ajtahidu ra'yi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah bima yurdi Rasulullah. Nabi bertanya kepada Mu'adz, dengan apa engkau mengambil keputusan nanti jika ada masalah yang datang, jika ada masalah yang datang? Mu'adz menjawab dengan kitabullah. Kalau tidak ada di kitabullah, fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan sunnah Rasulullah, dijawab oleh Mu'adz. Kalau tidak kamu dapatkan dari sunnah Rasulullah, apa yang Mu'adz lakukan? Fa ajtahidu ra'yi. Mu'adz berijtihad dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa daraba sadrahu, Nabi pukul dadanya seraya berkata, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz, dengan jawaban yang membuat Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha dengan jawaban tersebut. Benar jawaban yang dijawab oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka begitu pula seharusnya ad-da'iyah. Dia tahu dengan apa dia menjadikan landasannya setiap ada masalah-masalah di hadapannya. Setiap ada syubhat-syubhat, propaganda yang menerjang, dia tahu bagaimana memberikan solusi. Baik. Al-thamin, anna salata a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Baik. Urutan salat itu berada setelah syahadah, berada setelah tauhid, berada setelah aqidah. Jadi kalau ingin mengajarkan bagaimana tata cara salat yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Tapi jangan terfokus kepada perkara salat sebelum tauhidnya telah diajarkan. Karena apa? Percuma
Kalau kita ajarkan seseorang masalah sholat mulai dari wudunya sampai salam, sudah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 100%, ternyata ada khalal di dalam masalah akidahnya. Ada yang bolong, ada yang salah di dalam masalah akidahnya. Gimana sholatnya? Diterima atau enggak? Hah? Diterima enggak? Tentu tidak diterima sholatnya. Jadi percuma kita bersusah payah bertahun-tahun ajarkan masalah sholat, buka majelis tentang fikih sholat, tapi akidah kita abaikan. Akhirnya di antara mereka yang diajarkan, na'udzubillah, di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sayang yang kita ajarkan kepada mereka, sia-sia waktu yang kita ajarkan. Jadi di antara bentuk fahamnya seseorang terhadap agama ini, sebelum ada yang minta ajarkan tentang fikih sholat, tanya dulu sudah benar nggak akidahnya. Kalau tidak mau bertanya nggak masalah, ajarkan langsung masalah akidah. Jelaskan kepada mereka bahwa akidah ini lebih penting. At-tasi' anna zakata aujabul arkani ba'da shalah. Sholat Zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Naam. Zakat yang berkaitan tentang harta tentunya, yaitu zakat adalah termasuk rukun yang diwajibkan setelah salat. Baru zakat. Zakat ini berkaitan dengan harta. Karena enggak semua orang punya harta, makanya zakat setelah sholat. Mana yang lebih wajib, sholat atau zakat? Taqillah. Sama-sama wajib. Siapa yang bisa? Sama-sama wajib keduanya. Cuma yang membedakan kenapa Nabi urutkan sholat berada sebelum zakat, karena tidak semua orang punya harta. Akan tapi semua orang bisa sholat. Sahih atau tidak? Hakadha. Kalau mana yang lebih wajib, sama-sama wajib. Makanya zakat juga termasuk rukun Islam, karena juga wajib. Jadi jangan bilang sholat lebih wajib. Cuma yang membedakan tadi, yang satu setiap orang bisa melakukannya. Adapun zakat khusus mereka yang memiliki harta. Kalau mereka nggak ada harta, bagaimana mereka zakat? Bahkan mereka yang dizakati. Hakada. Al-ashir bayanu masrafin min masarifi zakah wa humul fuqara wa jawazul iqtisari alaihi. Penjelasan salah satu golongan dari golongan penerima zakat, mereka adalah orang fakir dan bolehnya mencukupkan dengan mereka. Baik. Yang ke-11 faedah ini adalah menjelaskan tentang golongan siapa yang berhak menerima zakat. Yang sahih. Ahsanti. Fatahullah alaik. Yang ke-10 penjelasan tentang golongan siapa yang berhak menerima zakat. Kepada siapa disalurkan zakat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di antaranya wahumul fuqara, orang-orang fakir. Dan boleh kita cukupkan dengan orang fakir saja memberikan zakat, boleh. Siapa yang hafal ayat tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat? Siapa? Dari antunna. Innamas sadaqatu. Naam. Khalas. Langsung wabni sabil aja.
Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Itu ayatnya. Itu golong-golongan yang berhak menerima zakat. Akan tapi di hadis ini hanya disebutkan al-fuqara saja. Surat Al-Maidah, ana illam ukhti, surat Al-Maidah. Taib. Al-hadi ashar annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal illa bi ridha sahibihi. Siapa yang jelaskan? Tidaklah diperbolehkan mengambil zakat dari harta yang terbaik kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Nah, dari mana ini faedah kita dapatkan ini? Kata Islam agama yang indah, Islam agama yang mudah. Nabi SAW jelaskan kepada Mu'adz agar berhati-hati ketika mengambil zakat dari seseorang. Iyyaka wa karaima amwalihim. Jauhilah olehmu, berhati-hatilah olehmu mengambil harta yang terbaik dari mereka. Tidak boleh zakat diambil dari harta yang terbaik kecuali dengan kerelaan dan keridhaan pemiliknya. Jadi dari mana Islam mewajibkan seorang mengeluarkan zakat? Dari yang tengah-tengah saja, pertengahan. Tidak terlalu baik, jangan pula yang paling buruk. Ini yang sedang-sedang aja. Jelas? Baik. Ats-tsani 'asyar at-tahdhir min adh-dhulmi wa anna da'watal madhlumi mustajabatun walau kana 'asiya. Berhati-hati dari perbuatan zalim, karena doa orang yang terzalimi adalah mustajab meskipun dia pelaku maksiat. Nah, ini penting sekali. Penting. Permasalahan ini sangat penting karena kalau tidak selesai di dunia akan sampai nanti di pengadilan akhirat. At-tahdhir minadh-dhulm. Berhati-hatilah. Waspadalah dari kezaliman. Wa anna da'watal madhlumi mustajabatun walau kana 'asiyan. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Meskipun yang berdoa ini pelaku maksiat, jarang sholat dan lain-lainnya. Sekalipun orang kafir, kalau dia terzalimi dia berdoa, maka doanya akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini di dunia. Ini di dunia. Baik. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang bahayanya kezaliman dan itu tentu. Siapa yang hafal di antaranya? Hadis-hadis yang memperingatkan tentang kezaliman. Jarang hafal hadis ini semuanya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Jayyid, enggak masalah. Masih ada berkaitan tentang zalim. Yang lain? Apa di ayat apa hadis sebelumnya itu? Ittaqudz zulma. Naam, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Yang lain? Jangan malas ngapal hadis. Biasakan 1 hari atau kalau nggak bisa 2, 5. Kalau nggak bisa 5, 10. Nah, kalau nggak bisa 5, 3 sehari.
hafal hadis karena kita akan berhadapan dengan masyarakat. Kalau berhadapan, kalau tidak untuk diri kita pribadi. Banyak hadis lainnya. Apa lagi? Nggak ada lagi yang tahu? Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Naam. Lagi? Nasina wala nuraji. Ada mama, ya salam. Ibunda Aisyah juga emak-emak. Beda ya? Beda kenapa? Naam. Ya salam. Tashabbahu illam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami falah. Nati ila hadits ba'dahu. Tayyib. Man qari'una? ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوه إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يهلكون أي يخوضون. Naam. Hadis yang dari seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Sahl bin Sa'd As-Sa'idi. Wa huwa Sahl bin Sa'd ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji As-Sa'idi, sahabiyyun syahir, mata sanata 88 hijriyatan wa qad jawaza al-mi'ah. Ini nama beliau Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji As-Sa'idi, seorang sahabat yang terkenal yang wafat pada tahun 88, umurnya melebihi 100 tahun. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Yauma Khaybar ay yauma hisari Khaybar sanata sabi'in minal hijrah. Yauma Khaybar maksudnya adalah pada hari pengepungan kota Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Ar-rayah alamul jaysh alladhi yarji'una ilaihi indal karri wal far. Rayah merupakan bendera pasukan yang mana pasukan nanti akan maju mundur dengan bendera tersebut. Kalau bendera itu maju. Kalau bendera itu ke belakang, mundur berarti. Jadi itu sebagai tanda untuk mereka. Karena kalau suara terdengar nggak ketika perang? Nggak bisa terdengar ketika perang. Setiap orang akan berhadapan dengan orang lain dan berhadapannya bukan main-main.
hidup atau mati. Nggak ada pikirannya dengan suara-suara lagi. Jadi yang ada tanda, itu bendera. Tandanya dengan bendera. Walahuma an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaibar, hari ketika pengempukan kota Khaibar, la u'tiyanna ar-rayata, aku akan memberikan bendera ini, gadan, esok hari, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, yaftahullahu ala yadayhi. Akan aku berikan bendera ini esok hari kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Masya Allah, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dipastikan lagi bahwa Allah dan Rasulnya mencintainya. Jadi cintanya terjawab. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan taklukkan kota tersebut melalui tangannya. Yaftahullah ala yadayhi ikhbarun ala wajhil bisyarah bihusulil fathi. Jadi secara tidak langsung Nabi berikan kabar gembira kepada kaum muslimin, kepada para sahabat ketika itu, bahwa ini kota sudah pasti ditaklukkan. Sudah pasti akan takluk. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Sehingga manusia, para sahabat maksudnya, yadukun ayyakhudun lailatahum. Maksud yakhudun ini mereka senantiasa mencari tahu, senantiasa berbicara, senantiasa berdiskusi. Naam. Siapa yang akan diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berharap mereka sepanjang malam, mereka mungkin setiap mereka berharap, semoga aku. Ayyuhum yu'tah, siapa yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bendera tersebut? Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'tah. Ketika pagi datang, mereka pun berbondong-bondong datang kepada Rasulullah. Seluruh mereka datang berharap mereka yang diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhum bi raf'i ay ala al-bina' li idafatiha wa hadfi sadri silatiha. Hadha ilmun nahwi natruk. Ayyuhum yu'ta. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an? Faqil, maka di antara mereka menjawab, huwa yashtaki ainaihi, matanya sedang sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka untuk membawa Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bihi, lalu datangkan Ali di hadapan Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meludahkan kedua mata Ali yang sedang sakit, wa da'alahu. Nabi pun mendoakannya. Fa bara'a ka'an lam yakun bihi wajah, sehingga seketika penyakitnya pun hilang tanpa jejak, tanpa bekas, tiba-tiba hilang. Seakan-akan tidak ada penyakitnya sama sekali. Fa'atahu raya. Nabi pun memberikan Ali bin Abi Talib bendera tersebut. Waqal, Nabi berkata kepadanya, unfudh ala rislika, ay imdi liwajhika ala rifqika min ghairi ajalah. Berangkatlah dan jangan tergesa-gesa. Nabi perintahkan kepada Ali untuk berangkat segera dan jangan tergesa-gesa. Hatta tanzil bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam, sampai engkau berada di
berada di daerah mereka, berada di kota mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Apakah Nabi perintahkan untuk langsung berperang melawan mereka, langsung bunuh-bunuhan? Tidak. Agama Islam adalah agama penuh rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ali untuk mendakwahi mereka terlebih dahulu kepada agama Islam. Jadi ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk langsung mendatangi kota dan membunuh satu persatu orang kufar. Akan tetapi sebelumnya mereka akan melakukan diskusi. Kalau tidak diterima diskusi, Nabi perintahkan para sahabatnya untuk azan terlebih dahulu. Kalau ada seruan azan di antara musuh, maka tidak akan diserang kota tersebut. Jadi bukan langsung serbu membabi buta. Nabi perintahkan Ali radhiyallahu anhu pertama kali ketika sudah sampai di kota mereka, di dalam benteng mereka, untuk menyuruh mereka kepada Islam. Apa itu Islam? Kembali lagi ke pelajaran kita yang di semester 2. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Itulah makna Islam. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi diri dari segala bentuk kesyirikan serta pelaku-pelakunya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihim, dan beritakan, kabarkan kepada mereka apa kewajiban-kewajiban apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum in ajabuka ilal Islam alladhi huwa at-tauhid fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dhalika min haqqillahi fil Islam min as-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wa ghairi dhalik. Jadi tatkala mereka sudah menerima ajakan seruan kepada tauhid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ali perintah yang sama dengan Nabi perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu menjelaskan kepada mereka hak-hak Allah, apa-apa saja hak-hak Allah di antara mereka, salat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya yang harus mereka kerjakan. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sekiranya Allah berikan petunjuk kepada salah seorang melalui dirimu, maka itu lebih baik ketimbang onta merah. La an yahdiyallahu fi ta'wil masdar mubtada khabaruhu khair. Humrun na'am ay al-ibilul humur wa hiya anfasu amwalil Arab. Humrun na'am merupakan harta yang paling berharga di kalangan penduduk kota Arab. Kalau sekarang yang paling berharga apa? Yang paling berharga sekarang apa? Hah? Banyak yang paling, bukan apa? Yang paling berharga, masa nggak bisa disebutkan? Emas paling berharga. Di zaman itu ada emas. Di zaman mereka ada emas. Terserah apa yang paling berharga menurut anti. Menurut antunna. Hah? Iman, ya salam. Harta. Al-iman laisal mal. Suami, ya salam. Suami harta. Ya salam. Jangan dijual suaminya kalau gitu. Harta yang paling berharga di zaman sekarang itu berbeda-beda
Di antara orang, misalnya dia harta yang paling berharga yang dia miliki sekarang misalnya pesawat kalau dia punya pesawat, mobil kalau dia milik mobil. Akan tapi kalau di zaman dahulu ada yang paling berharga dan jawaban mereka pasti akan sama, yaitu unta merah. Kalau sekarang, kalau di antara kendaraan yang paling berharga mungkin Lamborghini atau pesawat, kan karena pesawat lebih mahal daripada Lamborghini. Tapi harga pesawat bisa lebih mahal daripada unta merah. Jadi seperti itu Nabi kiaskan, sekiranya ada salah seorang yang mendapat hidayah dari Allah melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta merah yang kau dapatkan. Saking berharganya jika ada seorang yang dapat hidayah karena diri kita. Makanya kita yang terbaik yang kita lakukan itu adalah menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya kepada tauhid. Kalau ada orang yang berubah kehidupannya dari ajaran yang kita ajarkan mereka tentang tauhid, dia faham tauhid karena kita, maka itu sungguh sangat berharga. Wadih lahuna. Naam, na'ti insyaallah fil usbu'il ati ila al-ma'na al-ijmali lil hadits. Lau kana fil umri baqiyah, kalau memang masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Baik. Enggak ada ya? Jelas pelajarannya? Jelas atau membingungkan antara dua itu mungkin? Baik. Jazakumullah khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.